Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aries, ini adalah general reading untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan ya, oke? Nah, kali ini aku akan membacakan dulu untuk Aries yang single ya. Ini untuk Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kemudian aku akan membacakan untuk yang sudah berpasangan, lalu aku akan membacakan untuk situasi finansial energi 3 bulan ke depan. Jadi kita hanya melihat energi saat ini dan menganalisa kira-kira 3 bulan ke depan situasinya seperti apa. Ingat, selama itu belum terjadi, maka itu masih dinamis, oke? Kemudian ini aku sampaikan juga untuk tiap zodiak bahwa ke depannya aku akan membacakan love life secara umum saja, karena kalau aku sendirikan antara yang single sama berpasangan, biasanya hasilnya ada kemiripan atau kayak berkesinambungan gitu ya. Ada hubungannya, ada benang merahnya gitu. Jadi ya aku bacakan saja secara umum, kalau resonate ya silakan, kalau tidak ya sudah gitu kali ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya ya untuk Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini selain Aries, ada energi Capricorn, Libra, Gemini, Leo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Virgo juga dan ada Aquarius. Oke. Baik, Aries, ingat ini general reading, jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang, tidak harus resonate dengan semua orang ya. Kalau tidak paham dengan apa yang aku sampaikan, artinya ini pesannya bukan untuk kalian. Buat yang single, Aries, aku melihat kalian itu kayaknya akan dekat lagi nih sama orang lama. Ya, di sini kalau aku lihat ada usaha untuk mengejar orang lama yang masih dicintai atau diinginkan. Di sini aku melihat perpisahan atau hubungan kalian selama ini yang sudah berakhir itu ya memang menyedihkan ya buat kalian. Di sini ada Five of Cups gitu ya. Dan aku melihat kalian ingin membuat langkah ke arah cinta lama itu. Kalian ingin membuka lembaran baru dengan orang itu gitu. Ya. Jadi di sini aku melihat rekonsiliasi dengan orang lama. Mungkin saja kalian punya beberapa pilihan atau situasi ya, tetapi aku melihat kalian itu sebenarnya stuck sama satu orang itu dan ingin mendekat sama orang itu, ingin rekonsiliasi sama orang itu ya. Oke, nah di sini aku melihat mungkin ya perasaan kalian sama orang itu cukup kuat ya, jadi dan bisa jadi situasinya di sini juga tidak semudah kalian berdua sama-sama available lalu tinggal bersama. Maksudnya tinggal bersama itu tinggal kembali lagi bersama gitu loh. Kayaknya situasinya di sini ada beberapa yang cukup pelik mungkin buat kalian. Pertama, ini masalah pride dan ego. Bisa jadi ya gara-gara pride dan ego untuk kembali pun jalannya kayaknya sulit. Kedua, mungkin situasi di antara kalian tidak benar-benar free, alias di antara kalian mungkin sudah ada yang tidak available atau punya situasi dengan orang lain lah ya, sehingga untuk kembali lagi kayaknya tidak semudah itu, bisa jadi kayak gitu. Sementara kalian itu stuck sama orang ini, ya pikiran kalian stuck sama orang ini, itu yang kulihat ya. Ace of Sword dan Ten of Sword. Oke. Di sini kalau aku lihat ya akan ada komunikasi ya, ada pembicaraan gitu ya. Mungkin ya pembicaraan untuk mengakhiri kebekuan ini ya. Sebenarnya ya ini masalah sudut pandang ya. Pertama mungkin ini bisa dilihat sebagai kebekuan di antara kalian. Sebagian yang lain melihat ya hubungan itu memang sudah berakhir, bukan masalah beku atau mencair, tapi sudah berakhir dan tidak ada urusan lagi. Bisa jadi sebagian dari kalian melihatnya seperti itu. Sebagian dari kalian itu bisa jadi Ariesnya atau orang yang punya situasi dengan Aries atau berurusan dengan Aries ya.
Tapi di sini kayaknya ada komunikasi yang bisa mengakhiri situasi ini. Oke, ada usaha untuk ya memanifestasikan rekonsiliasi itu ya. Awal yang baru itu yang kuliah di sini. Walaupun situasinya nggak mudah ya, di sini bebannya untuk bersama lagi itu hambatannya, rintangannya, dan pemisahnya itu banyak, mungkin bisa jadi. Jadi harus melalui banyak hal untuk bisa bersama gitu. Cuman kayaknya ada orang yang sudah bertekad untuk kembali sih ya. Itu yang kuliah di sini. Six of Cups sama Two of Wands. Bahkan di sini juga ada energi Capricorn ya. Di sini ada desire ya. Iya sih, ini ada orang yang benar-benar kayak stubborn gitu ya. Orang yang benar-benar sudah keras sama pendiriannya bahwa mereka ingin kembali. Itu yang kuliah di sini ya. Tapi Arya sendiri juga memang orangnya begitu kan. Kalau mereka sudah yakin sama sesuatu, mereka akan mengejar itu. Jadi tipikal Aries itu kalau bukan ditampar oleh keadaan, mereka akan meyakini pilihan mereka itu benar, walaupun mungkin terlihat kurang fair untuk yang lainnya. Ya, itu yang kuliah di sini. Oke, jadi situasi di sini tadi aku udah bacakan ya untuk ini. Keadaan akan berubah. Ada apa ya? Ada orang yang akan putar balik di sini. Kembali sama orang lama, coba berkomunikasi. Kemudian kalau dari kartu ini yang kulihat, memang ini energinya kelihatan agak lama ya. Energi Prince of Pentacles di sini lumayan lama energinya. Jadi progresnya itu lama untuk sampai mereka itu memutuskan ingin kembali, ingin coba berkomunikasi lagi, ingin bertemu lagi lah ya, ingin rekonsiliasi. Gitu. Energinya lumayan lama. Ini sih kalau energi lama kayak gini, ini kembali sama orangnya sih. Mental orangnya atau pikiran orangnya. Karena untuk mengubah seseorang, mengubah pikiran orang itu tidak selalu semudah dan secepat itu. Biasanya mereka butuh proses untuk bisa melihat ke arah situ gitu ya. Jadi bisa saja progresnya lama kayak gini untuk menyadari bahwa mereka masih menginginkan orang itu dan ingin kembali sama orang itu ya. Untuk menyadari hal itu tuh prosesnya lama karena mereka harus melawan diri mereka sendiri, berproses dengan pikiran mereka sendiri, melawan ego dan pride-nya. Apalagi Aries itu ya yang aku lihat di sini, oke? Jadi buat yang single, sepertinya kalian akan kembali sama orang lama atau berusaha kembali sama orang lama. Kembali ini tidak harus punya hubungan seperti sebelumnya, bisa jadi mulai berkomunikasi lagi. Cuman kalau menurut aku ya, Aries itu orangnya keras banget ya. Jadi mereka itu biasanya sulit berkompromi. Sorry banget ya, aku harus ngomong kayak gini. Jadi kalau bahasanya kembali di sini itu bisa jadi ingin membangun hubungan seperti dulu lagi sih. Karena secara umum kembali itu sebenarnya tidak harus membangun hubungan seperti dulu. Kalau dulu pacaran ya tidak harus pacaran lagi. Bisa jadi ya temenan aja atau sekedar rekonsiliasi dalam komunikasi ya. Yang penting membaik aja lah hubungannya gitu. Secara umum kan seperti itu. Tapi kalau di kamusnya Aries, kayaknya kembali itu tidak seperti itu. Kembali itu lebih dalam lagi. Kembali seperti dulu, lebih dalam lagi. Maksudnya lebih dalam itu nggak hanya komunikasi dan berteman. Kayaknya lebih dalam dari itu gitu. Bisa jadi kembali seperti dulu sih memang ya. Itu kalau di kamus Aries yang aku lihat gitu sih. Ya, jadi kemungkinan kalian akan berusaha mendekat lagi nih ya. Menjalin hubungan lagi sama orang lama gitu. Cuman sebagian dari kalian mungkin dihadapkan pada third party situation. Sudah ada yang punya hubungan dengan orang lain alias tidak benar-benar available atau tidak benar-benar free keadaannya untuk menjalin hubungan. Oke?
Itu saja untuk Aries yang single. Kita menuju ke Aries yang sudah berpasangan ya. Oke, Aries yang sudah berpasangan ya, Aries Sun, Moon, Rising atau Venus. I'm sorry. Kalau aku lihat di sini di bottom of the deck bahkan ada Five of Cups ya. Lalu di sini ada Five of Pentacles, lalu bottom of the deck yang ini pun ada Five of Pentacles ya. Jadi aku tidak sugarcoating, aku akan bacakan saja apa adanya yang terlihat di sini ya. Ini juga belum tentu energi kalian, aku hanya membaca energi yang ada di sini. Oke. Buat kalian yang berpasangan, sepertinya ini adalah Aries yang sedang tidak menikmati hubungannya dengan pasangannya. Aries yang sudah lama menjalani hubungan yang cukup berat sama pasangannya. Aries yang sudah lama tidak nyaman dalam hubungannya. Aries yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan lah ya di hubungan ini gitu loh, di hubungan yang mereka jalani. Situasi ini sudah berlangsung lama, beban berat ini sudah berlangsung lama. Ya intinya itu yang kulihat di sini ya. Di sini Five of Pentacles, di sini ada Nine of Pentacles. Kalaupun misalkan kalian berada di situasi yang sebenarnya cukup oke juga ya, mungkin secara finansial atau apa yang kalian butuhkan ya, secara materi. Kalaupun kalian merasa hidup kalian ini sebenarnya oke-oke aja, kalau dilihat dari luar ya oke-oke aja gitu ya. Tapi kalian tidak merasakan kebahagiaan itu di dalam. Ini kayak orang yang mereka itu hidup dalam situasi yang berkecukupan ya, secara materi berkecukupan, secara pekerjaan oke ya, kayaknya mereka punya banyak hal gitu ya, punya keluarga, punya pasangan, ya intinya mereka seperti punya banyak hal di hidupnya, tetapi ternyata di dalamnya mereka tidak benar-benar bahagia. Itu yang aku lihat di sini. Ya, jadi apa yang kalian miliki itu tidak bisa kalian nikmati. Di sini yang aku rasakan seperti itu. Kalau punya pasangan atau punya hubungan ya mungkin merasa jomblo. Tapi jomblo ini kan ada dua. Jomblo yang happy atau jomblo yang ngenes. Ini kayak orang yang dia berada di tempat yang ramai tapi dia merasa kesepian di dalam. Orang yang sendiri itu tidak harus merasa kesepian. Dan orang yang berada di keramaian itu tidak harus dia benar-benar merasa bahagia di keramaian itu gitu. Jadi itu ya, maksudnya sendiri itu bukan berarti sepi ya. Sendiri itu kadang mereka sangat menikmati aja quality time-nya mereka gitu loh. Tidak diganggu orang lain gitu. Seperti itu. Jadi alone atau sendiri itu bukan berarti itu adalah kesepian gitu aja. Bukan berarti, karena ini loh kelihatannya seperti ini. Orang yang kayaknya punya pasangan, punya hubungan, tapi kok mereka di dalamnya bahkan ngenes gitu loh. Ya. Single, jomblo itu juga kayaknya bisa bahagia juga ya. Bukan kayaknya, bisa aku pastikan ada di luar sana orang single yang happy gitu. Kok bisa dipastikan? Ya aku juga bisa sih single dan happy gitu loh. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu ya? Karena aku bisa juga seperti itu gitu loh. Dan aku yakin di luar sana ada yang seperti itu. Dan kayaknya juga gak susah lah ya yang cari yang seperti itu. Bahkan mencari orang yang berada dalam hubungan tapi mereka merasa menderita atau suffering itu juga kayaknya tidak sulit untuk ditemukan gitu. Contohnya gitu di luar sana. Jadi hubungan, materi itu bukan jaminan atau garansi kebahagiaan orang. Emang sih, ya. Karena kalau kalian atau siapapun itu bersama orang yang tidak satu frekuensi dalam satu atap, kalian gak nyaman di situ, ya kalian mendingan gue sendiri dan gue happy gitu. Tapi tergantung ya, kalau ada orang yang memang mereka tidak cukup independen secara emosional, mereka mungkin akan memilih lebih baik gue bersama orang yang tidak satu frekuensi, gue menderita daripada
gue sendiri, karena gue takut sendiri. Ada orang juga yang seperti itu. Balik lagi, kalau aku melihat ya, kebahagiaan itu ada kaitannya sama kemandirian seseorang. Ini kalau menurut pengamatan aku ya. Karena ya itu tadi contohnya gitu ya. Kalau orang itu tidak cukup mandiri secara emosional, dia akan selalu takut sendiri, ya. Kemudian jadi mereka itu akhirnya merasa terjebak di hubungan yang mungkin toksik atau menekan atau situasi yang sebenarnya udah nggak nyaman gitu loh. Tapi mereka lebih takut sendiri. Ya itu kembali sama orangnya sih. Cuman ternyata orang yang tidak cukup mandiri secara emosional itu mereka lebih sulit bahagia loh daripada orang yang cukup mandiri secara emosional. Karena apa? Mereka tidak takut untuk sendiri, mereka bisa membahagiakan diri mereka sendiri, mereka tidak menaruh kunci kebahagiaannya di orang lain, dan mereka menggantungkan kebahagiaannya pada diri mereka sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain untuk bahagia gitu loh. Orang yang seperti itu justru orang yang lebih mudah bahagia, bukan kelengkapan hidupnya. Oh, dia punya pasangan, dia punya rumah tangga, dia punya anak, ya kan, dia sudah contohnya banyak loh, misalkan ya oke lah, sorry banyak atau enggak, gua nggak ngitung gitu lah, tapi contohnya tidak sulit untuk ditemui misalkan di luar sana. Dari berita yang bisa kalian jangkau aja lah ya, yang bisa kalian baca ya, ada seorang figur yang dia mengaku dia sudah merasa lengkap sebagai wanita. Dia sudah menjadi ibu, dia sudah pernah menjadi istri, dia sudah menjadi istri, menjadi ibu, menjadi nenek gitu misalkan ya. Dia sudah punya cucu, anaknya sudah ada yang punya anak gitu. Jadi dia merasa sudah lengkap sebagai seorang wanita. Dia merasa apalagi yang mau gue cari, gue sudah lengkap sebagai seorang wanita. Nah ini dia. Masalahnya kelengkapan yang dia miliki, kelengkapan status atau pencapaian itu ternyata bukan garansi dia merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata orang itu pernah terkena kasus penyalahgunaan narkoba gitu loh. Jadi, ya balik lagi, orang kalau happy, kayaknya mereka nggak butuh narkoba juga kan. Ya, karena ada quotes juga ya, katanya gini, orang itu sebenarnya bukan kecanduan pada narkoba, tidak kecanduan sama drugs atau sama alkohol. Mereka kecanduan untuk lari dari kenyataan gitu loh. Ya, mereka kecanduan yaitu untuk lari dari kenyataan hidupnya gitu loh. Kecanduannya di situ. Kecanduan lari dari situasi ya berarti ya, dari kenyataan gitu. Ada quotes seperti itu ya. Mungkin dengan hal-hal itu membuat mereka lupa dari kenyataan hidupnya yang sulit mereka terima. Gitu. Artinya mereka memang addicted-nya pada hal itu ya, gitu. Oke, jadi ya itu bukan garansi ya. Kelengkapan yang mereka miliki itu bukan garansi gitu loh. Kalau memang sudah selengkap itu dan benar-benar sudah sekomplit itu hidupnya gitu kan, dan itu adalah jaminan kebahagiaannya, lalu kenapa dia harus terjebak di itu narkoba gitu kan. Apalagi ya mungkin kayaknya ya di berita ya yang aku baca gitu, kalian tahu lah pasti orangnya ini siapa gitu kan. Dia menggunakan itu juga relatif tidak baru gitu loh. Jadi ya balik lagi, bukan jaminan kan ternyata gitu. Tetapi kalau aku amati kemandirian seseorang itu, kemandirian ini bukan dari materi aja loh, tapi emosional orang itu yang penting. Soalnya independen itu adalah state of mind-nya seseorang, pikirannya seseorang. Mandiri itu dari pikiran. Orang itu terlihat, orang bisa terlihat dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi kok dia merasa rapuh tanpa seseorang di sampingnya. Nah itu yang aku maksud. Mandiri itu adalah state of mind seseorang juga, pikiran orang juga gitu. Penting ya itu, maksudnya mandiri secara emosional gitu. Nah ini yang aku temukan, ada hubungan antara kemandirian seseorang dengan mudahnya dia bahagia gitu. Kalau dia lebih mudah bahagia kan relatif dia lebih bahagia lah ya hidupnya, kan lebih mudah untuk dia mendapatkan kebahagiaan itu. Lebih mudah dia bisa menciptakan kebahagiaan itu di hidupnya. Jadi ya bisa dibilang relatif bahagia gitu lah. Karena ya memang tiap hari itu tidak selalu mudah, tapi ya
kita kan mau bahagia itu berusaha gitu ya, dari dalam, dari mental level gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Kalau orang menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain, ya mungkin mereka relatif sulit untuk bahagia karena hidupnya selalu bergantung gitu kan. Sorry, maksudnya bukan hidupnya sih, tapi kebahagiaannya. Cuman kebahagiaan itu kan kunci kehidupan ya gitu. Jadi ya seperti itu ya yang bisa aku sampaikan di sini. Itu yang kulihat dari fenomena ini, Aries, buat kalian yang berpasangan. Kayaknya kalian tidak menikmati hidup kalian, tidak menikmati hubungan kalian gitu ya. Kalian tuh kayak udah berada di titik jenuh dan apa ya? Jenuh sama situasinya sih. Jenuh sama konfliknya, jenuh sama hal-hal yang harus kalian jalani, terutama rutinitas, karena kalian kan nggak happy di situ. Oke? Nah, di sini kalau aku lihat sih, ini kan pembacanya sudah spesifik ya untuk Aries yang berpasangan. Aku melihatnya kalian itu mencintai orang lain ya, menginginkan orang lain dan tidak benar-benar merasa connected dengan pasangan kalian. Intinya kalian punya situasi yang berat lah sama pasangan. Hubungan kalian ini lagi berat gitu. Dan aku melihat kayaknya kalian itu mendambakan orang lain di luar sana gitu. Oke. Jadi 10 of Wands, ya itulah gambaran hubungan kalian sama pasangan kalian. Ace of Wands sama Justice ya, di sini ada Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus, dan ada Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Baik, di sini kalau aku lihat ya, kalian itu beberapa bulan ke depan akan berpikir seperti ini. Aku mau mengejar kebahagiaanku. Aku ingin mengejar cintaku. Aku ingin mengikuti kata hatiku. Aku sudah jenuh di sini dan aku sudah capek di sini. Aku ingin bebas. Oh ya, soal kebebasan ya. Ngomong-ngomong soal single ya, single atau jomblo terserah lah ya itu. Iya kan, maksudnya single itu bisa lebih happy dari yang sudah berpasangan. Artinya gini loh. Itu tadi status seseorang ya, single atau sudah berpasangan itu sebenarnya bukan garansi kebahagiaannya juga kan. Karena orang yang single, happy, mudah juga ditemukan di sana. Orang yang terjebak pada hubungan yang toksik itu juga mereka nggak bahagia walaupun punya pasangan gitu loh. Jadi ada juga kan, maksudnya jangan terjebak di situ ya. Karena bukan ada juga, tapi nggak susah gitu loh untuk menemukan hal ini gitu. Orang yang berpasangan justru kayak merasa banyak bebannya gitu ya, banyak tekanan ya. Pasangan juga tidak membuat mereka bahagia, ya iya, bahagia itu kembali sama mereka sendiri gitu. Dan sebelum punya pasangan, siapapun itu harus bahagia sama dirinya sendiri dulu gitu ya. Kemudian justru ada orang single di luar sana yang sangat menikmati kebebasannya, menikmati quality time dengan dirinya gitu. Jadi sangat menikmati statusnya, hidupnya gitu ya. Mereka cinta kebebasan itu juga ada gitu ya. Jadi kalau mau cari contoh yang single nggak happy ada, contoh yang berpasangan nggak happy nggak susah ditemui gitu. Jadi mau cari contoh dari dua belah pihak itu bisa ditemukan. Mau cari contoh lagi yang single happy dan berpasangan happy itu juga bisa ditemukan. Jadi ya contoh-contoh kayak gitu kan akhirnya kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa status orang ternyata bukan jaminan orang itu bahagia, bukan garansi. Oke? Ya di sini aku melihat beberapa bulan ke depan kalian mendambakan kebebasan kalian untuk mengejar apa yang menjadi pilihan hati kalian di sini ya. Oke, nah di sini aku melihat kalian berusaha keras untuk mencari kebahagiaan kalian dan kepuasan kalian itu apa sih gitu. Kalian berusaha keras mencari ini, mencari jawaban ini, mencari jalan untuk menemukan ini gitu loh. Karena kalian seperti tidak bahagia sekali di hidup kalian saat ini. Ya, kalian
ya ini yang aku lihat ya, kalian sudah berada di sebuah hubungan, tetapi kalian mendambakan Ten of Cups sama Ten of Pentacles lagi gitu loh. Apalagi gitu. Jadi ini kayak orang yang berada dalam sebuah hubungan tapi dia nggak merasa memiliki hubungan itu gitu. Dan dia ingin hubungan gitu, ribet ya. Jadi kayak gini loh, orang sudah berada dalam sebuah hubungan nih, sudah punya pasangan, tapi dia pengen, aku tuh pengen punya pasangan. Loh, kamu kan sudah punya pasangan gitu. Kamu mendambakan pasangan lagi gitu. Iya ya, kok aku berasa kayak nggak berada dalam sebuah hubungan, aku seperti nggak punya pasangan gitu. Situasinya kayak gitu kira-kira ya. Jadi kalian kayak nggak bahagia sama, kalau kalian sudah berumah tangga, kalian kayak nggak bahagia sama rumah tangga kalian. Kalau kalian ya sudah punya pasangan aja lah ya, nggak harus ngomongin rumah tangga gitu atau pernikahan gitu, kalian kayak nggak bahagia aja sama hubungan itu. Dan kalian mendambakan hubungan yang lain di luar sana. Kebahagiaan di luar sana. Intinya kalian ini sedang mengejar kebahagiaan. Beberapa bulan ke depan kayaknya kalian sudah benar-benar merasa suffering sekali untuk keluar aja dari cangkang itu dan benar-benar mengupayakan segala hal untuk membuat diri kalian bahagia, mengejar kebahagiaan itu. Beberapa bulan ke depan seperti itu, dan di sini bahayanya, bahaya. Bukan, ya terserah lah ini bahaya atau enggak ya. Tapi di sini aku melihat ada potensi third party situation. Ingat ya, aku bilang ada potensi. Jadi ini tidak harus terjadi, tidak harus seperti ini, tapi aku melihat ada potensi. Ya, ini kayak udah jadi rahasia umum sih. Namanya kalau orang udah nggak bahagia di hubungannya, itu terlalu banyak celah. Celahnya itu terlalu lebar untuk orang lain masuk ke situ kan. Jangankan orang lain masuk gitu loh. Mungkin saja mereka yang mengundang orang itu masuk gitu. Aku ulang ya bahasanya. Jadi kalau hubungan itu sudah nggak happy di dalamnya, ya kan, sudah terlalu lama gitu loh ya, benar-benar sekarat gitu loh hubungan itu celahnya lebar banget untuk pihak lain itu hadir dalam hubungan itu. Ya, tidak harus pihak lain itu datang sendiri. Biasanya mereka mungkin diundang, dalam tanda kutip diundang, gitu. Atau bahkan malah ditarik untuk masuk ke hubungan itu, gitu. Tidak harus datang dengan sendirinya, gitu. Situasi dalam hubungan itu seperti sudah membuka saja hal di luar itu masuk ke dalam gitu ya. Jadi ada potensi third party situation beberapa bulan ke depan. Ada potensi itu karena apa? Karena mereka nggak bahagia di hubungan ini. Oke? Nah, di sini ada The Hangman sama Queen of Wands. Ya, seperti yang aku bilang. Kayaknya kalian itu sebenarnya punya situasi sama seseorang di luar sana, atau aku nggak bilang kalian sedang menjalani hubungan dengan orang lain di luar sana, tapi kalian mendambakan orang lain di luar sana. Ini mungkin orang yang pernah kalian cintai dan masih kalian cintai. Intinya kayak gitu lah ya. Kalian mungkin tidak sedang bersama mereka, tidak sedang berkomunikasi sama mereka, karena di sini aku melihat The Hangman juga. Hubungan kalian itu kayak stuck gitu. Dan kalian sendiri memang sudah sama orang lain juga gitu ya. Jadi 3 bulan ke depan mungkin ada pemikiran untuk melanjutkan hubungan itu. Ada pemikiran ya, aku bilang ada potensi memang ke arah third party situation, tapi semua itu kembali sama orangnya. Kan ini potensi bukan vonis ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan di sini untuk Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ya, semoga kalian ditunjukkan jalan yang terbaik aja ya, gitu. Ya gitulah ya, intinya gini. Ya udahlah ya, kalau aku mau ngomong saran, belum tentu juga akan kalian terima. Apalagi situasi kalian juga kan macam-macam. Ini kan pembacaannya umum banget, general reading gitu. Jadi mungkin penyelesaiannya akan berbeda ya. Kalau aku bicara saran secara umum itu kedengarannya klise banget. Kalian juga udah paham gitu. Semuanya harus diselesaikan dengan komunikasi. Ya memang gitu ya kan. Tapi masalah rinci kalian dengan pasangan kalian itu kan macam-macam. Kayak gitu. Oke. Gini aja sih ya.
Itulah kenapa kita itu hati-hati dalam memilih, ya kan? Kalau orang tidak cukup independen secara emosional atau pikirannya, mereka itu kayak merasa nggak punya pilihan. Kayak gitu. Tapi kalau mereka cukup independen secara emosional, mereka tidak mudah untuk dipermainkan oleh keadaan. Gitu. Ngerti ya? Intinya seperti itu. Ya, kalau bisa dibicarakan dengan pasangan, apa yang kira-kira, apa ya? Ya, gimana ya? Kalau memang bisa dibicarakan dengan pasangan, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan ini ya bagus gitu loh. Kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu aja sih itu yang bisa aku sampaikan. Oke, kita langsung menuju ke situasi finansial 3 bulan ke depan gitu aja ya. Oke, Aries yang berpasangan. Sorry, ini udah selesai love life-nya, kita ke finansial ya untuk Aries Sun, Moon, Rising atau Venus 3 bulan ke depan. Oke, yang aku lihat di sini kayaknya sih masih ada hubungannya sama love life ya memang. Kayaknya kalau berusaha melihat finansial 3 bulan ke depan, ini kalian kayak fokus mengejar kebahagiaan kalian dan ini soal cinta juga sih gitu. Cuman yang bisa aku sampaikan di finansial 3 bulan ke depan, kalian berusaha mempertahankan pendapatan kalian di sini ya. Kayaknya kalian berjuang banget, struggle banget untuk bisa seimbang gitu ya. Karena kayaknya kalian tidak bisa berekspektasi lebih dari situasi pekerjaan kalian saat ini. Yang bisa kalian lakukan adalah mempertahankan aja pendapatan kalian dan tetap stabil di situ. Gitu sih. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau finansial sih sebenarnya nggak buruk juga ya 3 bulan ke depan gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada keinginan juga lah ya untuk mendapatkan lebih gitu ya. Mungkin di sini kalian berharap tetap stabil aja lah ya, walaupun tidak berekspektasi yang lainnya yang terlalu banyak. Yang penting stabil aja, berusaha keuangan itu setidaknya tidak berkurang ya, setidaknya sama ya, setidaknya tetap seimbang gitu lah ya. Di sini yang aku lihat kayak gitu. Kemudian di sini yang aku lihat kalian itu kayak berusaha memanifestasikan ya atau merealisasikan kebahagiaan versi kalian aja. Mungkin selama ini kalian lagi nggak bahagia aja kali ya. Jadi kalian berusaha mengejar finansial untuk membahagiakan kalian, itu bisa jadi, atau kalian mengejar finansial untuk bisa mengejar finansial untuk mendapatkan yang lain. Entah ya, aku nggak ngerti gitu karena ini juga general reading, tapi ada pesan yang aku dapat. Mungkin dengan finansial kalian yang oke, kalian bisa mengejar kebahagiaan kalian di luar sana gitu. Dengan finansial yang lebih lagi, mungkin kalian bisa bisa meraih kebahagiaan kalian di luar sana. Dan ini ada kaitannya sama cinta. Ada yang seperti itu ya, ada yang sesederhana mau mendapatkan lebih saja, memanifestasikan lebih saja ya untuk kebahagiaannya aja gitu. Ada yang seperti itu juga. Ada juga yang gimana ya? Kalau aku lihat di sini sih mungkin tuntutannya yang mereka rasakan itu agak banyak ya. Mereka kayak harus memenuhi tuntutan yang banyak gitu ya. Kayaknya mereka merasa punya keharusan lebih gitu loh untuk memenuhi tuntutan-tuntutan di sekitar mereka gitu ya. Entah ya, di sini aku melihatnya bisa jadi seperti itu. Jadi mereka ingin mendapatkan lebih lagi lah gitu.
Oke. Di sini kalau aku lihat kayaknya ada konflik batin ya. Konflik batin itu masih nggak lepas dari kebahagiaan kalian dan love life kalian itu sih. Kalian merasa unhappy di situasi love life kalian gitu ya. Di sini ada konflik batin, lalu kayak ada third party situation yang aku lihat di sini sih. Jadi itu yang terlihat di finansial ya. Kita baca finansial tapi yang keluar situasi love life juga gitu kan. Oke, nah aku melihat di sini sepertinya sih adalah pintu lebar untuk kalian bisa menarik material abundance lebih lagi nih. Ada pintu lebar, kok pintu lebar? Adalah pintu yang terbuka lebar di situ untuk kalian menarik material abundance lebih lagi. Oke, di sini juga aku melihat ada Aries atau ada orang di sini ya yang di situasi ini, entah Aries atau siapapun yang dealing dengan Aries gitu ya. Tapi di sini ada orang yang ingin mengakhiri sesuatu, ingin mengakhiri pola lama. Ada beberapa kemungkinan karena ini general reading. Pertama, ingin mengakhiri hubungan. Kedua, bisa saja hubungan itu adalah hubungan pekerjaan. Lalu ingin mengakhiri pola lama dan dan berpindah aja ke pola baru gitu. Mengakhiri pola lama itu, yaitu tadi sih bisa jadi ada hubungannya dengan ada sesuatu yang berakhir di sini, yaitu salah satunya yang hubungan sih, bisa jadi kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang berakhir dan mereka ingin move on ke tempat baru. Apakah ini ke tempat kerja baru atau ke hubungan baru? Ya, itu yang bisa aku lihat di sini. Seperti itu ya. Karena kayaknya kalian tuh nggak merasa bisa menarik kesuksesan lebih kalau kalian nggak merasa happy. Sebenarnya sih dasarnya memang seperti itu, cuman happy itu juga tidak selalu bergantung sama external event ya. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya gitu. Jadi balik lagi, bahagia itu akan kembali sama orangnya juga sih. Mindset orangnya, pikiran orangnya gitu. Oke, itu yang aku bisa sampaikan aja di sini. Dalam finansial beberapa bulan ke depan, karena kalian mendambakan hal lebih, maka kalian bekerja keras banget untuk meraih itu gitu. Gitu sih ya. Jadi bisa saja sih, maksudnya apa yang kalian harapkan ini terrealisasikan itu bisa saja. Apalagi dengan energi The Magician ini gitu. Oke, itu aja untuk Aries. Secara keuangan sih not bad ya. Nggak buruk juga gitu. Dan kalian sendiri juga on fire untuk meraih kesuksesan lebih gitu. Kalau sudah on fire seperti itu dan energinya seperti ini, aku pikir ya bisa-bisa saja. Cuman ya semua itu butuh proses dan waktu lah ya. Tapi overall banget nih. Tapi secara umum situasi keuangan not bad ya, nggak buruk juga ya, dan bahkan bisa aja sih kalau mau meraih lebih lagi ke depannya ini ya. Oke, masih ada kemungkinan lebih lagi gitu. Ya itu aja untuk Aries, good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye Aries.